أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berkaitan dengan infak. Salah satunya ketika seorang hamba berinfak itu ada godaan syaitan yang menggoda manusia dalam hal melakukan kebaikan. Terkadang ketika kita memberikan infak, ada orang yang digoda harus mengurangi kadarnya yang sudah keinginan sebelumnya kita infakkan. Contoh ketika berinfak, ingin berinfak 100.000, tapi ketika kita proses dalam mengambil uang, ada bisikan-bisikan yang mengatakan terlalu banyak. Sehingga disitulah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum. Kata-kata janji syaitan, ketika kalimat syaitan digunakan kalimat ya'idukum. Ayat sebelumnya, kemudian kata-kata Allah juga digunakan ya'idukum. Jadi antara Allah dengan syaitan sama-sama memiliki janji. Tapi janji yang benar-benar bisa ditepati adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaitan berjanji itu hanya sebagai tipu daya bagaimana manusia itu ketika berinfak, yang pertama tidak ikhlas. Yang kedua ingin dilihat orang lain. Yang ketiga ingin terhindar dari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu terkadang tadi godaan yang pertama bisa mengurangi kadar dari infak. Yang kedua, terkadang bisa menambah kadar dari infak yang sudah seharusnya kita tentukan. Kenapa? Karena mungkin ada maksud-maksud tertentu ingin dilihat orang lain. Inilah bagaimana syaitan dalam menggoda kita. Terkadang di ayat yang sebelumnya ketika kewajiban tentang infak, Allah memerintahkan ketika berinfak jangan memberikan yang buruk. Terkadang dalam memberikan yang buruk saja setan juga masih menggoda. Dengan alasan masih dipakai padahal tidak dipakai lagi. Itulah salah satu bagaimana tantangan dalam berinfak. Kemudian infak juga ada kaitannya dengan nazar. Kenapa? Karena terkadang orang ketika mungkin sembuh dari sakit atau sesuatu yang diinginkan tercapai, dia bernazar, nanti kalau saya sehat, nanti saya akan berinfak. Maka infak seperti ini hukumnya wajib kalau dia memang bernazar. Inilah materi yang sebelumnya kita bahas. Sekarang kita lanjutkan di ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.
dan Allah Maha menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini membahas tentang bagaimana tata cara memberikan sedekah. Yang sebelumnya itu secara personal, mungkin bagaimana ketika memberikan jangan menyakiti, jangan mengungkit-ungkit. Kemudian ini tata cara berikutnya ketika memberikan, boleh tidak kita memberikan ketika sedekah atau zakat itu terang-terangan atau diam-diam, orang lain tidak perlu tahu. Maka kita akan bahas dari ayat ini, apa maksud dari ayat ini. Yang pertama, intu bedus sodakoti. Jika kamu menampakkan atau melihatkan sodakot, kata-kata sedekah ini sebelumnya kita sudah bahas. Sedekah ini lebih umum sifatnya. Kalau zakat itu adalah infak wajib. Sedangkan infak itu secara bahasanya memberikan sesuatu yang seperti materi, nampak bendanya. Sedangkan sodakoh ini lebih umum penggunaannya. Ada kategori juga kata-kata sedekah ini digunakan dengan kata zakat. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi kata-kata sedekah ini lebih umum. Bisa dikaitkan dengan kata zakat, bisa digunakan juga kata sedekah ini dengan infak tidak wajib. Ini makna dari sedekah. Kata-kata sedekah ini sudah menjadi bahasa kita, sering kita gunakan sehari-hari. Kita sering juga menggunakan dengan kata Abu Bakar As-Siddiq atau sifat Siddiq. Itu satu akar kata yang sama. Sodakot, sodako, itu 3 akar kata yang sama. Karena bahasa Arab itu selalu asal mulanya kebanyakan dari 3 kata. Sodako kalau fi'il. Maka dia terambil dari kata sodako atau Siddiq juga terambil. Apa arti bahasa Siddiq, Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Siddiq itu banyak artinya. Dia satu akar kata dengan sodakot. Yang pertama, sodakot itu atau kata sodako itu bisa dimaknakan secara bahasa artinya benar. Bisa juga makna sodakoh, itu jadi kalau ingin sedekah itu harus benar. Yang kedua, makna sodakoh itu juga bisa secara bahasa diartikan jujur. Kemudian yang ketiga, makna sodakoh itu juga bisa diartikan tulus. Ini makna sodakoh. Maka kalau kita lihat tadi kita ingin bandingkan, Bu. Makna sedekah sini jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang fakir maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau makna sedekah kita lihat, kita bandingkan. Intu bedus sodakoti. Kita buka dalam surah At-Taubah ayat 60, Ibu. Kita lihat juga. Sama tidak bunyinya sodakoh. Silakan boleh Ibu buka. Ayatnya At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqat. Kata-katanya sedekah, tapi kalau diterjemahkan sesungguhnya zakat itu. Zakat terjemahnya, Bu ya. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Jadi kalau ditanya secara umum apa itu pengertian dari zakat? Atau itu tujuan dari zakat? Jadi nanti kita kaitkan infak dan zakat itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Karena memang sedekah itu penggunaannya secara umum maknanya. Bisa dikaitkan dengan infak, infak yang tidak wajib, bisa dikatakan infak yang wajib. Maka infak yang wajib itu ada namanya zakat. Maka apa tujuan dari kita berzakat? Salah satunya itu ada di dalam surah At-Taubah juga yang sama. Di ayat 103. At-Taubah 103. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqah. Ada kata-kata sedekah. Ambillah zakat dari harta mereka. Tujuannya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Gunanya membersihkan. Jadi kalau secara bahasa zakat itu mensucikan atau membersihkan. Jadi tujuannya kalau ditanya, ngapain ibu-ibu harus berinfak? Ngapain ibu-ibu harus membayar zakat? Tujuannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan harta kita. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka
Allah mendengar dan maha mengetahui. Ini juga salah satunya Bu ya. Doa yang diijabah itu, ini kata kuncinya juga. Ketika seseorang melakukan kebaikan, baik sholat, baca Quran, berinfak, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Salah satu doa yang diijabah waktunya adalah ketika seseorang itu setelah melakukan amalan kebaikan. Maka sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi salah satunya ketika kita sudah berinfak, membersihkan harta kita dibarengi dengan doa, maka itu akan menentramkan bagi orang yang memiliki harta tersebut. Kenapa? Ada orang mengatakan tolak ukur kebahagiaan itu harta. Belum tentu. Karena banyak orang yang kaya raya nggak bisa tidur, kepalanya pusing, malah tidak tenang pikirannya. Kenapa? Karena jiwanya tidak tenang. Maka salah satu bagaimana harta itu bisa menenteramkan bagi si pemiliknya, itulah tadi kita sedekahkan, kemudian kita barengi dengan doa. Semoga harta yang kita dapat itu benar-benar harta yang bisa mensucikan diri kita dan apa yang kita miliki. Itu salah satu kunci jawabannya Bu. Jadi dari kita berinfak atau bersedekah itu salah satu waktu yang diijabah untuk berdoa. Jadi kalau ibu-ibu contoh berinfak ke Ahlul Quran, menitipkan sebagian hartanya, berdoa, apa ibu maunya. Itu makna zakat yang pertama, artinya mensucikan atau membersihkan. Kemudian makna yang kedua, apa itu makna dari zakat? Zakat itu bisa diartikan berkembang atau menumbuhkan. Itu makna dari zakat. Jadi mensucikan atau menumbuhkan. Kenapa? Karena esensi dari zakat atau infak sebelumnya ayat yang kita bahas, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di Al-Baqarah itu Bu, ini ayat sebelumnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Salah satunya esensi dari zakat atau infak itu adalah tujuannya untuk mengembangkan harta. Jadi kalau ada orang katanya mengatakan harta kita setelah berinfak seperti yang digoda syaitan itu, kalau kamu berinfak kamu akan fakir. Fakir itu lebih di bawah miskin. Tapi di sini esensi dari zakat itu adalah atau infak itu adalah mengembangkan harta. Allah yang akan mengembangkan harta tersebut. Dan ketika sudah dikembangkan harta itu, dari hasil keuntungannya bukan disimpan ke bank, tapi ajruhum 'inda rabbihim, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang nyimpan Ibu, otomatis aman, tidak seperti manusia ketika menyimpan, terkadang bisa dicuri orang, terkadang mungkin hilang. Tapi kalau Allah yang menyimpan, otomatis akan tersimpan dengan rapi. Inilah keutamaan dari sedekah. Kita kembali ke Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqati fa ni'ammahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, jadi kalau kita kembali tadi Bu ya, makna sedekah di sini berarti ada dua makna. Yang pertama zakat, yang kedua bisa infak. Fa ni'ammahi, maka itu baik. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik. Jadi kalau ditanya, Ustaz boleh enggak kita nih berinfak terang-terangan? Boleh. Karena tolak ukur mengatakan orang itu ikhlas atau tidak ikhlasnya bukan dari terlihat atau tidak terlihat. Terkadang ada orang, contoh nih, menginfakkan harta diam-diam. Tiba-tiba dalam hatinya masih tersimpan, aduh kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Hatinya belum bersih. Ada orang yang mungkin menampakkan, tapi dia setelah itu lepas saja, tidak mengungkit-ungkit lagi. Jadi nampak atau tidak nampaknya itu bukan tolak ukur menilai seseorang ikhlas atau tidak ikhlasnya ketika berinfak. Kenapa? Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'ammahi." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Kemudian wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Para ulama di sini berbeda pendapat antara zakat dengan infak. Ada yang mengatakan bahwa antara zakat dengan infak, keduanya itu sama-sama baik. Mau terang-terangan baik, mau diam-diam juga baik. Karena tolak ukur keikhlasan bukan melihat dari situnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, ulama tafsir yang lain,
Termasuk ini di buku yang saya baca, ini ayat-ayat larangan dan perintah dalam Quran. Nggak nampak karena ada backgroundnya. Ini termasuk ayat yang akan kita bahas, ada penjelasannya di sini. Ayat-ayat larangan dan perintah dalam Quran. Para ulama mengatakan di dalam ayat ini bahwa ada perbedaan antara infak dengan zakat. Kalau seandainya kita ingin berzakat, kebanyakan para ulama mengatakan lebih baik terang-terangan. Ini kalau untuk zakat. Tujuannya untuk apa? Agar si kaya itu terhindar dari fitnah. Contoh, ada orang kaya raya, ini zakat harta ya Bu ya. Nggak pernah dia nampak zakat. Dan itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Sehingga takutnya dari orang-orang berada di sekitarnya atau teman-temannya mengatakan, ini orang kaya tapi nggak pernah dia bayar zakat. Kenapa? Karena tidak pernah terlihat. Jadi sebagian ulama yang lain mengatakan, kalau untuk zakat harta itu lebih baik dinampakkan. Sehingga tidak mengundang fitnah atau tidak mengundang kecurigaan bagi orang lain kalau seorang itu tidak membayar zakat harta. Nah, ini zakat harta ya. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa dikatakan ini boleh kita menampakkan. Sebagian ulama yang lain mengatakan untuk yang sembunyi-sembunyi ini lebih baik katanya digunakan untuk infak yang tidak wajib. Ini tujuannya. Maka ini ya sebagian pendapat ulama, tapi sebagian ulama yang lain adalah sama-sama saja. Nah tujuannya kenapa kalau kita berinfak, kalau seandainya harus dinampakkan, ada sebagian ulama mengatakan motivasinya untuk apa? Yang pertama, mungkin ketika kita berinfak dengan terang-terangan, itu bisa menjadi tauladan bagi orang lain. Contoh ada orang terkadang ketika infak tuh harus dipancing dulu. Wah ini belum ada list yang infak. Perlu ada yang memancing, perlu ada yang menampakkan. Kalau seandainya dia menampakkan tujuannya adalah untuk diteladani atau motivasi atau untuk menggerakkan, maka infak yang seperti itu diperbolehkan. Tujuannya karena bukan untuk membangga-banggakan harta, tapi untuk memancing atau memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, apa hikmahnya? Kalau seandainya seseorang berinfak itu dengan terang-terangan agar terhindar dari fitnah bagi si kaya. Ini kenapa? Jadi kalau ditanya boleh nggak infak terang-terangan? Boleh, tergantung motivasinya. Kemudian wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Nah ini bagi orang fakir. Sebagian ada yang mengatakan kalau seandainya penghukumannya sama antara zakat dengan infak, itu baik terang-terangan sama atau diam-diam juga sama, maka sebagian ulama yang lain mengatakan diam-diam itu baik. Hikmahnya tujuannya untuk apa? Yang pertama, kalau seandainya ada orang yang mungkin tidak kuat dengan godaan atau dengan pujian, takut tiba-tiba nanti dia jadi ria, maka dengan kondisi yang seperti ini, dia lebih baik diam-diam. Ini bagi orang mungkin nggak tahan dipuji Bu ya. Kan ada orang, tapi ada orang yang cuek aja. Apa kata orang terserah dia mau bilang apa. Tapi ada orang yang ketika dipuji langsung semangat atau langsung terbawa. Maka ini takut menjadi ria. Jadi tergantung bagaimana hati kita. Kalau seandainya hati kita tidak mampu, lebih baik itu diam-diam. Kemudian untuk apa lagi kita ketika berinfak itu harus diam-diam? Yang kedua adalah menjaga kehormatan bagi orang yang menerima. Kenapa? Kalau seandainya kita berikan harta itu contohnya terang-terangan di depan orang ramai, maka ada rasa malu atau tidak enak bagi si penerima. Ini tujuannya adalah menjaga kehormatan bagi yang menerima sedekah. Nah, kemudian sehingga apa? Dia tidak direndahkan oleh orang lain. Ini salah satu tujuannya. Jadi kalau seandainya ditanya mana yang lebih baik tergantung kondisi. Intinya terang-terangan atau diam-diam juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung nanti bagaimana hati kita menyikapinya. Kemudian apa di sini dikatakan? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kemarin kita sudah bahas makna fuqara, fakir.
Setan itu menggoda manusia bukan mengiming-imingi jadi miskin, tapi fakir. Apa itu fakir? Kita sering menggunakan bahasa fakir dan miskin. Fakir itu kalau diterjemahkan secara bahasa itu artinya tulang punggung yang retak. Kemarin sudah saya sampaikan, biasanya kalau orang tulang punggung belakang ini retak, susah mau berdiri, susah mau duduk, apalagi mau kerja ya Bu ya. Sehingga dia tidak punya penghasilan. Maka ini secara bahasa. Maka orang yang seperti ini tidak bisa bekerja, tidak bisa mengapa-ngapain, lagi sakit, maka dia termasuk kategori fakir kalau dia tidak memiliki harta. Tapi kalau sebelumnya dia sudah kerja dengan kaya raya, punya investasi banyak, tiba-tiba dia sakit seperti itu, maka tidak termasuk fakir. Fakir di sini ketika dia tidak memiliki harta, kemudian dengan kondisi fisiknya tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Maka dengan orang seperti ini lebih baik kita diam-diam untuk menjaga kehormatannya. Kemudian wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, maka itu lebih baik bagimu dan Allah menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Di sini Allah menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Di ayat sebelumnya juga ketika kita tadabbur, Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Di ayat ini juga menghapuskan sebagian. Kenapa Allah mengatakan tidak keseluruhan? Hanya sebagian-sebagian kesalahan saja. Karena di dalam kehidupan terkadang ada orang yang melakukan dosa besar. Yang kedua, ada orang terkadang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil. Yang ketiga, ada orang yang melakukan dosa sesama manusia, hablum minan nas. Maka keutamaan dari infak ini, dosa mana yang dapat menghapuskan? Yang pertama, di sini para ulama mengatakan adalah kalau dosa syirik, sedekah ini tidak bisa menghapuskan atau memaafkan kesalahan-kesalahan dari dosa besar. Nah, dosa-dosa apa ketika kita berinfak? Para ulama mengatakan di sini adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkaitan dengan manusia, bagaimana bisa tidak sedekah ini menghapuskan dosa kecil yang berkaitan dengan sesama manusia? Para ulama mengatakan tidak bisa karena di situ berhubungan langsung dengan manusia. Jadi harus minta maaf. Contoh saya punya salah dengan Bu Sri saya minta maaf. Nggak bisa saya sedekah ke orang lain, ini langsung otomatis kesalahan saya dengan Bu Sri dimaafkan. Tidak, dihapuskan dosa saya. Jadi maksud di sini adalah ketika kita bersedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagian dosa-dosa yang kecil. Kemudian kata-kata dosa di sini juga kesalahan-kesalahan di sini dalam tafsir para ulama menyebutkan tidak disebutkan kesalahannya apa. Tujuannya untuk apa? Kenapa kesalahan-kesalahan itu tidak disebutkan? Kesalahan contohnya apa? Dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Bu dosa-dosa kecil? Contoh lalai sholat, atau contoh apalagi ya, contoh lalai sholat lah Bu ya, contoh lalai sholat yang berkaitan atau ada prasangka-prasangka yang tidak baik seperti itu Bu, kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, maka itu termasuk bagian dosa-dosa kecil. Nah, di sini tidak disebutkan dosa-dosanya. Kenapa? Agar manusia itu tidak menggampangkan esensi dari sedekah. Kalau seandainya sudah tahu, kalau sedekah itu menghapuskan dosa yang ini, maka orang akan gampang sekali untuk melakukan perbuatan dosa. Maka Allah tidak sebutkan kesalahan apa di dalam ayat ini, tujuannya agar orang tidak segampang melakukan dosa dan agar orang tidak meremehkan apa esensi dari sedekah atau zakat itu. Maka di sini kemudian wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tuh tahu apa isi hati kita. Terang-terangan pun Allah tahu apa maksud tujuan kita, mengharap ridho Allah atau pujian manusia. Yang diam-diam juga tahu tujuannya, mengharap ridho Allah atau pujian manusia. Maka Allah tutup dalam ayat ini, wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ini ada pertanyaan.
Ya, ini dari satu ayat ini dulu Bu. Atau mau kita lanjutkan dulu? Kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Satu ayat lagi lah kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya 172. Ya. Ayat 172 ini adalah boleh tidak kita berinfak kepada orang yang bukan beragama Islam. Nah, jadi ini dalilnya. Boleh nggak kita berinfak kepada non-muslim? Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ini ayat ini adalah teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberikan taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan suatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik bagi kamu nafkahkan, niscaya akan diberikan pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah salah satu dari sahabat Nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian yang mengatakan orang-orang Yahudi. Jadi para ulama juga berbeda pendapat tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Yang pertama di sini dikatakan yang mengambil riwayat anaknya Abu Bakar yaitu Asma. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Siti Aisyah. Ketika itu ibunya yang masih belum Islam, ini awal-awal Islam ya. Ibunya masih belum Islam. Ibunya dengan kondisi dalam keadaan miskin ketika itu. Akhirnya minta bantuan kepada anaknya. Akhirnya anaknya mengatakan, saya tidak akan mau membantu kamu dengan syarat kamu harus Islam dulu. Maka ketika itu langsung turun, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun sebelumnya mengatakan bahwa kalau kita ingin membantu hanya orang-orang yang beriman saja. Tapi ketika itu langsung turun ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita melakukan kebajikan, kita tidak memandang bahwa dia orang Islam atau tidak Islamnya. Kenapa? Karena memang petunjuk itu langsung otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain asbabun nuzul ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian sudah beriman. Tapi ketika orang-orang yang berada di Madinah ini kan masih memiliki teman-temannya yang dulu belum Islam, masih di Mekah. Sehingga teman-temannya yang masih di Mekah itu masih dalam kehidupan kemiskinan. Kemudian mereka minta bantuan. Lantas alasannya kalau kalian mau ingin saya bantu, kalian harus Islam dulu. Maka turun juga ayat ini. Jadi jangan kita memberikan sesuatu, kalau kita ambil hikmahnya, ada syaratnya. Saya mau bantu kamu tapi harus seperti ini. Nah, itu juga tidak boleh Bu ya. Harus tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini asbabun nuzul dari ayat. Berarti kebolehan. Tapi para ulama nanti berbeda pendapat juga. Nanti kan kita bahas lagi ya. Kita bahas dulu. Laisa 'alaika hudahum. Bukankah kewajiban kamu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Walakinnallaha yahdi man yasha. Kata-kata huda ini banyak maknanya Bu ya. Ada diartikan petunjuk, nama lain juga dari Quran adalah hudan, petunjuk. Maka dari segi pembagian petunjuk itu terbagi kepada dua ini. Sekarang saya umpamakan supaya mudah kita memahaminya. Jadi kalau ditanya petunjuk itu apa artinya? Hudan itu apa artinya petunjuk? Petunjuk itu adalah segala sesuatu tujuan yang kita inginkan. Itu petunjuk.
Jadi ada orang yang ingin masuk surga, maka petunjuknya adalah Al-Quran yang mengantarkan yang bisa sampai ke sana. Sekarang saya contohkan. Saya tinggal di Medan. Saya tinggal di Medan. Kemudian mau mungkin ke daerah rumahnya Kak Muli, ke Marelan sana, tapi saya nggak tahu jalannya. Ada dua cara. Yang pertama saya tanya orang. Saya tanya orang di pinggir jalan, Pak, saya ingin ke Marelan. Kira-kira kemana jalannya? Ini keinginan saya ke Marelan. Akhirnya saya tanya sama orang. Oh ini alamatnya kamu nanti naik angkot ini, naik mobil ini, berhenti di sini, nanti kamu akan sampai ke Marelan. Itu berarti petunjuk. Yang kedua, ini saya telah alami. Waktu saya dulu pertama awal sekali ingin sekolah ke Brunei, saya tersesat di Malaysia. Diturunkan saya nggak tahu di mana tempat, karena barang saya ada yang hilang ketika itu naik bus. Diturunkan saya tempat kebun-kebun sawit, saya dulu nggak tahu namanya apa karena sudah lama sekali. Tiba-tiba ada orang menghampiri saya, dia tanya saya pengen kemana, saya bilang saya pengen belajar ke Brunei, tapi barang saya ada yang hilang. Akhirnya saya pengen kemana, ditanya saya ke airport, saya dibawanya. Nah ada yang kedua, ada orang yang bertanya, saya pengen ke Marelan contohnya, ini nama alamat di Medan. Oh ke Marelan, udahlah kalau gitu ikut saya saja biar saya antarkan. Mana yang lebih enak Ibu? Dikasih ke arah atau langsung diantarkan? Kalau diantarkan otomatis kita masih belum tersesat. Langsung sampai. Tapi kalau diarahkan terkadang di tengah jalan kita masih bingung-bingung cari jalannya. Mana yang lebih enak Ibu? Halo Ibu, bisa dipahami istilah dipahami Ustaz. Bisa dipahami perumpamaan saya nih Bu? Iya, tapi Ustadz, saya takut juga Ustadz kalau ada yang nganterin saya langsung gitu, saya takut juga nanti saya dibawa kemana, saya juga nggak tahu bagaimana. Maksudnya perumpamaan. Nah, perumpamaan yang pertama itu Rasulullah hanya bisa memberikan informasi. Jadi Rasulullah nggak bisa ngerubah membawa orang jadi menuju ke surganya Allah, membuat dia dapat hidayah. Rasulullah tuh hanya menyampaikan ini perintah Allah dari Quran, Quran dan hadis. Perkara beriman tidak beriman itu nanti Allah yang akan menentukan hidayah, nggak bisa membawanya. Tapi Allah itu memiliki dua. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua bisa membawa orang mendapatkan hidayah. Makanya ketika berinfak kita nggak boleh memaksakan orang yang sudah beriman. Kenapa? Karena hidayah itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang saya umpamakan tadi, Bu, supaya enak bisa memahami ayatnya. Jadi, bukankah kewajiban kamu Muhammad menjadikan mereka mendapatkan petunjuk? Maka tadi hudan itu makna hudan ada dua para ulama mengartikan. Yang pertama petunjuk yang berupa informasi. Itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad nggak bisa membawa pamannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya menyampaikan informasi. Sedangkan Allah bisa menyampaikan informasi, bisa membawa orang menjadi beriman. Jadi Rasulullah hanya yang pertama. Yang kayak tadi saya katakan tadi Bu, ada orang yang mungkin ketika pergi sesuatu nggak tahu alamatnya, hanya dikasih tahu jalannya saja. Oh kamu kemari. Ada orang yang nggak tahu karena mungkin dia satu arah dengan yang bertanya tadi, udahlah ikut saya saja. Saya juga mau ke sana, langsung ikut. Dan itu pernah terjadi dengan saya ketika saya ke bandara, saya nggak tahu diturunkan kemana, saya nggak kenal dengan orang tersebut. Akhirnya saya bilang saya mau balik ke airport. Ini waktu saya awal-awal selesai dulu kuliah di Padang, saya ingin daftar kuliah ke Brunei. Akhirnya saya dibawa saja sampai ke airport. Sampai di airport, saya tanya bayar berapa, dia nggak mau dibayar. Berarti terkadang ada yang kita inginkan Allah berikan kemudahan, langsung diantarkan. Dan yang memiliki hidayah langsung bisa mengantar itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ketika kita ingin memberikan kebaikan memandang dia beriman atau tidak berimannya. Kenapa? Karena hidayah itu adalah otoritas milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja hanya bisa memberikan informasi. Ini maksud dari ayat umpama ini supaya enak cara menalarnya saya umpamakan. Maka tadi kalau ditanya hidayah itu terbagi dengan dua cara menggapainya. Ada yang hanya mendengar informasi tapi nggak bisa sampai ke sana. Maka laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk?
tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi perkara infak ini boleh. Kenapa? Ini tadi sanggahan para sahabat Nabi yang orang-orang Yahudi ketika hidup dengan miskin. Tapi para ulama juga berbeda pendapat, Ibu. Di dalam hadis dikatakan, ini dalam hadis para ulama mengatakan kalau infak, ini di hadis dikatakan, saya bacakan hadisnya. Intinya dalam hadisnya, Bu, ya, ini dalam hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Akhbiruhum annallaha farada alaihim zakah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepadaku mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya, yaitu orang muslim. Lalu dibagikan kepada para orang-orang fakir yang muslim juga. Jadi dalam hadis lain dikatakan, kalau untuk zakat, walaupun sebagian ulama yang mengatakan zakat ini tetap masih boleh. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Mengatakan bahwa zakat ini boleh menerimanya orang non-muslim. Tapi sebagian pendapat jumhur ulama, kalau perkara zakat itu tidak boleh non-muslim. Mereka mengambil di hadis riwayat Muslim ini. Tapi untuk infak itu diperbolehkan orang yang non-muslim. Tapi ada syarat dan ketentuan lagi. Kalau seandainya orang Islam masih ada yang miskin, lebih baik kita bantu orang Islam. Jadi ada syaratnya. Boleh tapi bersyarat. Kenapa? Dalam kehidupan ini manusia banyak terkait satu dengan lainnya. Yang pertama, hak sesama muslim. Kalau kita berinfak kepada sesama muslim, ada orang yang miskin, maka kita harus bantu. Walaupun dia jauh di beda provinsi, beda negara, hak sesama muslim. Contoh seperti kita dengan Palestina, itu hak sesama muslim. Kita harus bantu. Yang kedua, hak bertetangga. Nah, ini bujiran. Karena kalau orang yang dalam kesusahan, itu yang pertama sekali membantu itu adalah jiran. Kalau seandainya jiran kita bukan orang Islam, kemudian mereka juga susah dalam kehidupannya, maka kita boleh bantu mereka. Jadi hak sesama muslim, hak sesama jiran, baru nanti hak dengan Allah. Itu hak Allah seperti kita sholat, apa semua, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah dan Rasulnya. Berarti ada hak jiran. Jadi orang-orang kafir ini masuk kepada hak sesama jiran, hak sesama tetangga. Tapi, ada lagi tapinya. Nah, bagaimana tolak ukur ukuran kafirnya atau non-muslimnya? Para ulama juga mengatakan, kalau seandainya mereka kafir harbi. Apa itu kafir harbi, Bu? Dulu kita pernah bahas macam-macam kafir. Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi Islam. Maka sepakat para ulama mengatakan haram bersedekah kepada kafir yang memusuhi Islam. Ini kafir yang damai. Dia tidak mengganggu, tidak memusuhi. Maka boleh. Tapi tadi prioritas juga. Kalau selagi ada masih muslim yang miskin, lebih baik kita bantu muslim yang miskin. Tapi tetap tidak haram kita bersedekah kepada non-muslim. Maka kalau ada kafir harbi yang memusuhi Islam, itu hukumnya haram kita berinfak kepada mereka. Kenapa? Takut salah guna harta itu digunakan untuk memusuhi kita sendiri. Orang Islam sendiri. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, Bu. Ada orang terkadang kalau infak tuh menganggap dia sangat berjasa. Gara-gara saya nih. Saya bantu kamu. Sehingga kamu bisa naik derajatnya.
saya bantu dengan zakat saya bantu dengan infak saya. Tidak. Itu sebenarnya sudah hak orang tersebut yang Allah lalukan melalui kita jalurnya. Tapi sebenarnya infak itu dampaknya untuk diri kita sendiri. Yang pertama mensucikan harta. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan harta kita. Yang ketiga, kemudian harta kita akan tersimpan dan itulah sebenarnya harta yang kita miliki. Jadi kalau ditanya secara harta, kapan seseorang itu dikatakan bahwa harta itu milik dia seutuhnya? Kapan seseorang itu dikatakan bahwa harta yang ia punya itu seutuhnya milik dia? Ada berapa dulu pernah saya sampaikan juga, Ibu. Masih ingat Ibu? Ada berapa kalau dikatakan bahwa harta itu sebenarnya milik dia? Ibu nih banyak mungkin punya apa barang-barang atau uang atau di rumah, itu sebenarnya milik ibu atau tidak? Atau mana yang dikatakan sesungguhnya harta itu milik ibu? Ayo, ada yang bisa bantu jawab Ibu? Dulu sering saya ulang-ulang rasanya ini. Yang pertama, Bu Sri masih ingat? Ada Bu Sri di dalam? Iya, ada 3. Jadi kalau Ibu menganggap ini sebenarnya udah punya saya atau belum ya? Ada 3 syaratnya yang dikatakan bahwa harta itu sebenarnya punya kita. Yang pertama, kalau dari segi makanan, bahwa makanan itu sudah menjadi darah daging dalam diri kita. Itu sebenarnya yang punya kita. Jadi kalau saya makan ngunyah, tiba-tiba muntah, maka itu tidak milik kita. Walaupun sudah masuk tenggorokan, tiba-tiba mual perut kita makan, muntah. Takut-takut nanti muntahnya mungkin dimakan binatang atau kucingan. Sebenarnya itu hak binatang yang dilembutkan dari mulut kita. Sehingga binatang itu mudah memakannya. Berarti itu bukan hak kita, itu dari segi makanan. Jadi kalau ditanya, Ibu mungkin punya makanan banyak di rumah. Contoh, Bu Astuti contohnya mungkin beli makanan, pakai duitnya Bu Astuti. Tiba-tiba datang teman, contoh Bu Anom, tiba-tiba aduh saya sudah beli bagi 2 dah. Rupanya semuanya nggak miliknya Bu Astuti, rupanya milik Bu Anom sebagian. Jadi jangan dikira apa yang kita punya semuanya di rumah itu milik kita seutuhnya. Tidak. Jadi ada hak orang lain. Jadi yang benar seutuhnya milik kita adalah yang sudah menjadi darah daging dalam diri kita. Itu dari segi makanan. Yang kedua, dari segi pakaian. Ibu-ibu nih banyak pakaiannya. Apakah semua pakaian yang ibu miliki itu milik ibu semuanya? Belum tentu. Takut-takut nanti kalau seandainya ada yang meninggal, harta baju yang mahal-mahal itu untuk orang lain semuanya. Untuk anak kah, untuk saudara kah, atau untuk diinfakkan kah? Belum tentu milik kita. Beli baju yang mungkin puluhan juta harganya, belum tentu itu milik kita. Kapan baju itu dikatakan seutuhnya milik kita? Ketika ibu punya baju, ibu pakai baju itu sampai lapuk tidak bisa dipakai lagi. Tapi jarang kan orang pakai baju sampai lapuk zaman sekarang ya Bu ya. Nggak mau, balik tahan 1 tahun diganti baju, akhirnya baju itu disimpan. Yang dikatakan baju seutuhnya itu baju yang terpakai sampai lapuk tidak dipakai lagi, itulah baju seutuhnya milik kita. Kalau dia masih bagus, takutnya itu punya ahli waris atau punya orang lain yang pakai uang kita belinya. Itu dari segi pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai ini belum tentu milik kita seutuhnya. Kalau dari segi harta, kapan itu harta itu dikatakan milik kita? Ketika harta itu kita infakkan, maka itulah sebenarnya harta kita. Nah jadi itu 3. Kalau dari segi makanan, sampai dia jadi darah daging. Kalau dia dari segi pakaian, sampai kainnya sampai lapuk. Kalau dari segi harta, bukan yang di tabungan, bukan yang di rumah, tapi harta yang sudah ibu infakkan, itulah sebenarnya milik ibu. Jadi kalau ditanya ini sesuai dengan ayat ini, apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi kalau ditanya, mana sebenarnya yang harta ibu milik sendiri? Harta yang sudah ibu infakkan. Itulah sebenarnya harta ibu.
Jadi kalau yang masih di tabungan, masih yang di apa, takutnya punya ahli waris, atau nanti untuk suami atau untuk siapalah. Nah, belum tentu kita, milik kita. Ya ini Ibu ya. Kita lanjutkan. Wa ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Ya, jadi kita tadi bahas berarti tentang yang 271 tentang infak secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, keduanya itu tetap baik, tergantung niat kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua nanti mungkin kita ulang lagi, tiba-tiba ini sinyalnya hilang, saya nggak ngerti kenapa. Silakan ada yang mau tanya sebelum kita tutup, Ibu. Sudah ada 2 pertanyaan Ustadz di ruang chat. Jadi mungkin karena waktu yang sudah sangat sempit ya, nggak banyak. Mungkin saya akan bacakan 2 langsung pertanyaannya Ustadz. Boleh Bu. Oke. Pertama dari Mbak Denok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang yang mengumumkan memasukkan artikel koran atau sosial media ketika bulan Ramadan mengundang buka puasa anak yatim piatu contohnya. Kalau seandainya ini dibolehkan, bagaimana menjaganya supaya tidak terlihat ria atau terkesan menyombongkan kemampuan? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua dari Ibu Anom. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan yang membuat list sumbangan dengan nama dan nominalnya? Ada yang bertujuan untuk memotivasi yang lain agar menyumbang, tapi ada yang merasa nggak enak menyumbang karena takut terlihat sedikit melihat nominal yang lainnya besar. Itu 2 pertanyaan Ustadz yang sudah ada, mungkin bisa dijawab dulu Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Rina atas membacakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tadi kalau seandainya ada orang yang berinfak ke masjid kemudian diumumkan? Yang pertama, kalau tujuannya tadi dikatakan boleh, perkara boleh dan tidak bolehnya keduanya boleh. Terang-terangan ini dalil asalnya itu adalah di Al-Baqarah yang 271 tadi. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Jadi kalau ditanya keduanya boleh. Tergantung nanti bagaimana manajemennya. Apakah kan memang orangnya juga banyak. Nah, bagaimana kalau seandainya diumumkan? Kalau diumumkan hanya sekedar contoh nih seperti kita ambulan ya Bu ya. Kita nggak tahu siapa aja yang berinfak di dalam, hanya di totalitas. Oh, untuk hari ini kita dapat infak 10 juta. Itu diperbolehkan. Karena kan masjid kalau hari Jumat, kan kita nggak tahu tuh infak Jumat atau untuk anak yatim dari siapa saja. Hanya dinominalkan secara keseluruhan, hari ini kita dapat infak 10 juta, 15 juta. Maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena mungkin untuk menjaga keamanahan uang yang sudah didapat oleh panitia. Nah, itu boleh. Kalau seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya tiba-tiba dibuat list? Ini pertanyaan yang kedua. Di-share listnya. Nah, kalau di-share mungkin untuk menjaganya lebih baik jangan. Tapi kalau untuk sekedar dari segi panitia yang memanage ya agar tahu itu boleh. Tapi kalau seandainya ingin di-share jangan sampai sedetail-detailnya. Takutnya nanti ada infak. Karena orang mungkin ada yang 30 juta, ada yang Rp1.000, ada yang Rp100.000, takut jadi tidak enak hati. Nah, jadi lebih baik supaya menjaga keamanan, mungkin dari segi panitianya boleh tahu. Tapi secara garis besar kesalahpahaman jangan. Kenapa? Tadi kenapa salah satunya infak secara diam-diam itu menjaga perasaan. Maka tadi kenapa orang fakir menerima juga agar salah satu menjaga perasaan, kemudian untuk menjaga hati orang yang menerima infaknya supaya tidak berkecil hati. Jadi salah satu menjaga perasaan. Kalau ditanya boleh atau tidak bolehnya, boleh. Tapi kalau seandainya sudah diorganisasi, sudah diorganisir, itu kalau bisa di manajemen. Kalau sekedar secara umum, seperti kita kan ada ambulan ini, kan itu tidak ditulis di flyernya satu-satu. Bu Rina, Bu Sri, Bu Anom, Bu siapa, itu kan nggak ada. Hanya total secara keseluruhan. Hari ini kita dapat uang sekian. Nggak ditulis namanya satu-satu. Bu Anom 1.000, Bu Usi 2.000 kan tidak. Nah, jadi hanya keseluruhan. Nah kemudian ya, bagaimana kalau yang memanage ya tahu begitu, oh Bu ini sekian, Bu ini. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena untuk mempertanggungjawabkan, takut sewaktu-waktu ada fitnah, kita ada buktinya. Jadi kalau yang untuk memanage-nya, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang keuangan itu harus ada saksi juga Bu ya. Nggak bisa satu-satu saja yang tahu, takutnya nanti bisa diselewengkan. Jadi kalau ditanya,
Tergantung lagi bagaimana manajemennya. Diumumkan boleh, tapi caranya totalitas secara keseluruhan. Mengenai perkara list tadi, kalau yang memanage uang tersebut hanya panitianya itu boleh. Tapi kalau sudah di grup besar, takut ada tidak enak hati. Lebih baik jangan. Seperti itu jawabannya Bu Rina. Jadi lebih kepada menyikapinya saja. Kalau perkara boleh tidak bolehnya, dalilnya sudah jelas. Terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Oke, baik Ustadz. Ya insya Allah menjawab pertanyaannya Mbak Denok dan Mbak Anom ya, insya Allah bisa clear ya untuk jawaban yang Ustadz berikan, Mbak Denok dan Mbak Anom. Oke, so far cuma ada itu aja Ustadz. Ya, karena ini udah asar ya Bu ya. Iya betul Ustadz. Jadi mungkin untuk saat ini kita itu saja dulu Ustadz ya, nanti insya Allah kita akan sambung kembali. Iya, insya Allah berarti untuk hari Kamis depan kita ulang 272 lagi tentang bagaimana bolehkah tidak orang kafir itu mendapat infak, zakat infak. Kalau zakat tadi sudah saya katakan nggak boleh, tapi kalau infak sebagian ulama mengatakan dibolehkan, tapi dengan syarat ketentuan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tapi insya Allah minggu depan kita ulang lagi 272-nya. Kita tutup dengan doa, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.